بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Saudara-saudara dan saudari-saudariku khususnya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala akan saya bacakan satu kitab yang ringkas berkenaan dengan pembahasan wanita dengan judul sebagaimana telah disampaikan tadi, ayyatuhal muslimah hakadha yuridukillahu wa rasuluhu an takuni, tulisan Syekh Amr Abdul Mun'im Salim. Buku ini akan membahas lebih pada adab dan akhlak seorang muslimah, baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya ketika bersama suami, ketika di rumah bersama anak, tetangga, saudari-saudarinya, dan juga ketika dia keluar rumah dan seterusnya. Jadi intinya buku ini berkaitan dengan masalah akhlak dan adab. Langsung saja saya bacakan muqaddimah kitab Ayyatuhal Muslimah karya Syekh Amr Abdul Mun'im Salim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. فالمرأة المسلمة هي النواة التي تبنى عليها الأسرة المسلمة، وهي الدرع الواقي للبيت المسلم، وهي مدرسة الأجيال في المجتمع المسلم. Seorang wanita adalah inti atau dasar, pondasi dibangunnya keluarga Islami. Ia sebagai pakaian yang menjaga rumah seorang muslim, dan dia merupakan sekolah bagi generasi-generasi muslim yang berada di tengah-tengah masyarakat muslim. فَمَتَى تَمَيَّزَتْ بِسُلُوكِهَا وَالْتِزَامِهَا فِيهِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهَدْيِ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَطَرِيقَةِ الصَّحَابِيَّةِ الْفُضَلَيَاتِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تعالى عليهن جميعا كانت على الجادة التي أرادها الله تعالى لها ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ketika seorang wanita muslimah berakhlak dan berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, berpegang pada petunjuk as-salafus salih, serta meniti jalan para sahabiat yang mulia, di antaranya adalah ummahatul mukminin, para ibu kaum mukminin, dan juga para wanita sahabat, istri-istri para sahabat. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semuanya. Maka wanita tadi benar-benar berada di jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia. فهذه تذكرة للمسلمات الفضليات والمؤمنات القانتات بما يجب أن يكن عليهن في سلوكهن العام وفي أخلاقهن مع غيرهن من الأخوات والأزواج والأبناء والجارات أو في المجالس أو عند الخروج إلى الطرقات أو في زيهن الشرعي وما أمرنا به من الحجاب على الوجه الذي أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكن عليه مما ورد ذكره في كتاب ربنا الكريم أو ما ثبت من سنة نبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ini adalah sebuah kitab yang ringkas
yang aku peruntukkan bagi kaum muslimat yang mulia, kaum mukminat yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kewajiban yang harus mereka lakukan, baik yang berkenaan dengan akhlak mereka, berkenaan dengan perilaku mereka secara umum, atau ketika berhadapan dengan saudari-saudari muslimah lainnya, dengan suami, dengan anak-anak, tetangga, atau ketika berada di majlis-majlis, atau ketika keluar dari rumah, juga berkaitan dengan akhlak dalam hal pakaian yang syar'i sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang secara umum, yang intinya semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitabnya yang mulia maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam aqsid fi hadzal kitabi at-tadwila illa ma kana min at-tafsil fi syurut al-hijab li ahammiyati dzalik wa li shiddati hajati an-nisa'i ila ma'rifatihi. Pembahasan yang ada dalam buku saya ini, kata penulis, tidak saya rinci secara panjang lebar kecuali yang berkaitan dengan masalah pakaian wanita. Maka dalam hal ini beliau sedikit memberikan rincian yang agak panjang. Mengapa? Karena kaum wanita khususnya pada masa sekarang ini sangat membutuhkan pengetahuan tentang masalah pakaian yang syar'i. Fa as'alullah al-'azima ay yaj'ala 'amali hadha mutaqabbala. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, agar menjadikan usahaku ini betul-betul diterima olehnya. Wa ay yanfa'a bihi nisa'al muslimin, bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimat. Wa yakuna li yaumiddin, juga bermanfaat bagi saya, yakni penulis, besok di hari kiamat. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita masuk pada bab pertama, pembahasan tentang pakaian wanita muslimah, dengan judul di sini fi hijabik. Ayyatuhal mar'atul muslimah, saudariku seiman, saudariku muslimah, anti durratun masunatun wa jauharatun maknunatun. Engkau adalah mutiara yang terjaga dan juga permata yang tersimpan. Arada al-Islamu bi'azamatihi wa sumuwihi ay yahfidha laki makanataki allati fuqidat qadiman wa yarfa'aki ila darajatin jalilah fa anti hamilatur rijal wa murabbiyatul ajyal. Islam dengan keagungan dan ketinggiannya berusaha menjaga dirimu, menjaga kedudukanmu yang telah pernah hilang, dan menaikkan derajatmu ke tingkat yang sangat mulia, karena engkau adalah orang-orang yang mengandung kaum lelaki, karena engkau adalah orang-orang yang mendidik generasi ini. Afafuki inwanuk wa tuhruki jamaluk wa jinuki qad albasaki hullatun atau hullatan min al-waqari biltizamil hijab. Kesucian dan kebersihan dirimu adalah sebagai tanda dan kecantikanmu, sementara agamamu telah memberimu pakaian kemuliaan dan kebesaran, yaitu dengan pakaian yang sesuai dengan ajaran syar'i. Fahal alimti sifat hadzal hijabi alladhi yajibu an taltazimi bih irda'an li rabbik wa ittiba'an li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa hifadhan ala afafik wa tifa'an ala 'irdik. Tahukah engkau bagaimana sesungguhnya pakaian wanita muslimah yang diwajibkan kepada dirimu agar mendapatkan keridhaan Allah Rabbmu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menjaga kesucian dirimu dan membela kehormatanmu. Linata'arraf fi hadhihi al-awraqi ala sifati zayyil mar'atil muslimati ta'iyati li rabbiha al-qanitati lahu al-qa'imati ala amri. Mari kita pelajari bersama di lembaran-lembaran buku ini tentang sifat-sifat atau hal-hal yang berkenaan dengan pakaian wanita muslimah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepadanya serta menegakkan perintah-perintahnya.
wal na'rif kaifa aradakillahu wa rasuluhu an takuni fi hijabik. Hendaknya kita ketahui bersama apa sebenarnya yang diinginkan Allah dan Rasulnya dari dirimu berkaitan dengan masalah pakaian. Laqad warada fi syar'il hanifi jumlatan min asy-syurut allati yajibu an tatawaffar fi ziyyil mar'atil muslimati wa hijabiha. Di dalam syariat yang mulia ini disebutkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan masalah pakaian muslimah. Wa qad istaqsaytu fi hadhihi al-ujalati hadhihi asy-syuruta wa adillataha min al-kitab wa sunnati wa fi ma yali dzikruha. Saya berusaha untuk menyebutkan meskipun secara ringkas beberapa syarat dan dalil-dalilnya yang saya ambil dari Alkitab dan Sunnah berkaitan dengan masalah pakaian wanita muslimah. Asy-syartul awal, syarat pakaian wanita muslimah yang pertama adalah ay yastaw'iba jami'al badan illa ma ustusniya. Menutup seluruh badannya kecuali yang dikecualikan. Di antaranya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna." Al-ayah. Katakan kepada wanita-wanita mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan atau kehormatan mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak, dan hendaknya menurunkan kerudung mereka di atas pakaian mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, ayah-ayah mereka, dan seterusnya. Surat An-Nur ayat 31. Disebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan juga para istri orang-orang yang beriman agar menurunkan jilbab-jilbab mereka. Al-ayah, dan seterusnya. Ayat ini menunjukkan perintah supaya wanita muslimah mengenakan jilbab atau pakaian yang disesuaikan dengan kaidah syar'i. Wa fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Salamah bertanya ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, fa kaifa yasna'na an-nisaa bi dhuyulihin, bagaimana kaum wanita memperlakukan ujung pakaian mereka karena mungkin panjang. Qala, beliau menjawab, yurkhina shibran, hendaknya mereka menurunkannya satu jengkal. Faqalat Ummu Salamah kemudian bertanya lagi, idzan tankashifu aqdamuna muhunna, kalau cuma satu jengkal, ya telapak kaki mereka masih terlihat atau terbuka. Qala, kemudian beliau bersabda, fayurkhinahu dhira'an wa la yazidna alaih, hendaknya mereka menurunkan satu dhira' atau satu hasta, ya, dan jangan menambah lebih dari itu. Ini berkaitan dengan masalah pakaian, panjang pakaian wanita. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, al-mar'atu awrah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya wanita adalah aurat. فإذا كانت كذلك فقد وجب أن يستوعب زيها جميع بدنها إلا ما استثني منه في قوله تعالى إلا ما ظهر منها.
Kalau demikian keadaannya, ini tadi ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga di sini ucapan Ibnu Mas'ud bahwasanya wanita adalah aurat, maka pakaian seorang wanita wajib atau harus bisa menutupi seluruh tubuhnya kecuali yang diperkecualikan memang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak. Dalam memahami ayat ini para ulama berbeda pendapat. Faminhum man qala al-wajhu wal kaffani. Ada yang berpendapat bahwa yang dikecualikan adalah wajah dan dua telapak tangan. Wa huwa marwiyun 'an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atin min at-tabi'in. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sekelompok ulama tabi'in. Ada juga yang berpendapat wa minhum man qala al-libas wa huwa qaulu Ibnu Mas'ud. Ada yang berpendapat bahwa yang dikecualikan adalah pakaian. Wahwa, dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud. Wal mas'alatu fiha khilaf. Penulis memberikan komentarnya, masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Artinya, mana yang dikecualikan itu. Wal jumhuru 'alal qaul al-awwal. Mayoritas ulama atau kebanyakan jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang dikecualikan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Sementara itu, wa dhahaba al-Imam Ahmad rahimahullahu ila anna al-mar'ata kullaha 'auratun fala yajuzu an yadhhara minha syai'un. Sementara itu Imam Ahmad berpendapat bahwasanya wanita itu semuanya adalah aurat, sehingga tidak ada satupun yang boleh tampak. وقد بينا الراجح في هذه المسألة في كتابنا جلباب المرأة المسلمة بما يغني عن الإعادة هنا. Kata beliau, ini Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim, dalam hal ini saya sudah jelaskan pendapat yang rajih dalam buku saya yang berjudul Jilbab Wanita Muslimah, sehingga tidak perlu lagi saya sebutkan panjang lebar di sini. Ini juga saya berikan penekanan lagi bahwa syarat yang pertama adalah menutup seluruh tubuh kecuali dua telapak tangan dan wajah menurut pendapat jumhur ulama. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh tubuh wanita termasuk kedua telapak tangan dan wajah adalah aurat. Sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini, saya sampaikan juga bahwasanya dalam masalah ini adalah masalah khilafiyah. Ada perbedaan pendapat yang tentu saja setiap muslim dituntut untuk beramal sesuai dengan ilmu. Artinya setiap kita diperintah supaya terus mencari ilmu, tentu saja dengan kaidah dari Alkitab, As-Sunnah yang sahihah dengan bimbingan para ulama. Adapun bila memang akhirnya harus berbeda, hendaknya masing-masing berlapang dada dengan pendapat saudaranya, dengan senantiasa beramal dengan ilmu. Ini syarat yang pertama, yakni menutup seluruh tubuh kecuali yang memang boleh dibuka atau dikecualikan dengan adanya perbedaan tadi. Kemudian syarat yang kedua, syarat pakaian muslimah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariatnya, alla yakuna zinatan fi nafsih. Pakaian itu bukan merupakan perhiasan. Jadi pakaian itu bukan perhiasan. Wa hadza dhahirun min qoulihi ta'ala. Dan hal ini sangat jelas bisa kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna. Dan janganlah mereka ini kaum wanita muslimat itu menampakkan perhiasan mereka. Berarti semua perhiasan mereka jangan ditampakkan. Artinya pula bahwa pakaian yang mereka kenakan mestinya juga tidak atau bukan berupa perhiasan, karena pakaian itu jelas ditampakkan. Pakaian luar mereka jelas tampak. Oleh karena itu, karena dia mau tidak mau harus tampak, maka tidak boleh berupa perhiasan. Wa innama syuri'al hijabu li satri mafatinil mar'ati wa zinatiha allati la yajuzu li ahadil ajanibi an-nadhru ilaiha. Pakaian wanita muslimah itu ditetapkan harus begini dan begitu dengan tujuan untuk menutup bagian-bagian dan perhiasan-perhiasan wanita yang bisa menarik
yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan suami atau mahramnya. فكيف الحال إذا كان ما شرع للستر هو في نفسه زينة. Bagaimana bila sesuatu yang disyariatkan untuk menutup perhiasan itu sendiri berupa perhiasan? Artinya apa? Jika pakaian itu sendiri sudah menarik, bagaimana mungkin dia bisa menutup perhiasan dirinya, menutup dirinya? Karena pakaian itu sendiri sudah menarik. Karena itu, pakaian yang menutup badan seorang wanita mestinya bukan sebagai sesuatu yang menarik. Ya, bukan perhiasan yang menarik orang lain. Oleh karena itu, pakaian luar kaum wanita hendaknya pakaian-pakaian yang bukan berbentuk perhiasan. Artinya bukan terbuat atau dengan model dibentuk dengan sesuatu yang bisa menarik. Wa qala ta'ala wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Dan janganlah kalian wahai kaum wanita berhias sebagaimana orang-orang jahiliyah yang pertama. Surat Al-Ahzab ayat 33. Wa tabarruju qad yakunu fi thiyabi kama qad yakunu fi sayri wal kalami. Tabarruj, berhias itu bisa pula dilakukan pada pakaian. Sebagaimana pula tabarruj juga bisa berlaku atau dilakukan pada cara berjalan yang lenggak-lenggok, wal kalam, cara berbicara yang lemah lembut dan manja dan seterusnya. Jadi tabarruj tidak hanya pada ucapan dan perbuatan, tetapi juga bisa terjadi pada pakaian. Wa qad nahallahu ta'ala anhu. Padahal hal ini, yakni tabarruj, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Lima fihi minal mafasidil 'azimati wal awaqibil wakhimah. Karena bisa mengakibatkan kerusakan yang besar dan berbahaya. Dampaknya sangat berbahaya. Ya. Dan ini bisa kita saksikan, bisa kita lihat kenyataan seperti ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tahu, sudah menentukan agar tidak terpedaya, tidak terjadi kerusakan dengan adanya fitnah kaum wanita ini dengan memberikan syariat supaya menutup tubuh wanita dengan pakaian yang syar'i. Wa kullu ma kana fi ziyyil mar'ati min zinatin sawa'an fil alwani aw fil naqshati aw fil azrari أو في جوانب الثياب وحروفها فهو منهي عنه ولا يجوز للمرأة أن ترتديه. Setiap hal yang bisa menjadi perhiasan pada pakaian wanita, segala hal yang berkaitan dengan pakaian itu, apabila termasuk perhiasan, artinya bisa menarik perhatian, baik itu warnanya, mungkin mencolok, warnanya yang jreng dan seterusnya, au fin naqshati, atau motifnya, au fil azrari, atau kancing bajunya. Nah, kadang-kadang motifnya sudah warna-warni, bunga-bunga dan seterusnya. Kemudian fil azrar, kancing bajunya yang bentuknya macam-macam dengan hiasan kadang besar, kadang macam-macam. Au fi jawani bisyab, atau mungkin di ujung, atau bagian sisi, dikasih bordir macam-macam. Berarti semuanya termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipakai atau dikenakan oleh seorang wanita muslimah. Jadi apa saja yang termasuk dalam kategori perhiasan, meskipun itu diletakkan di pakaian, tetap tidak boleh dikenakan. Ini tentu saja pakaian luar. Wa min asyaddil munkaratil yauma, kata beliau, salah satu bentuk kemungkaran yang sangat besar yang ada pada zaman kita saat ini adalah tilkal alwanu zahiyatul lati tustakhdamu fi sina'atil khimarati وثياب النساء ومثلها ما كانت أطرافه مزينة بقطع من الشرائط المتعرجة المزركشة فهذا كله يجعل الثوب في نفسه زينة. Kata beliau, salah satu bentuk kemungkaran yang sangat besar yang ada pada zaman kita saat ini adalah warna-warni baju yang sangat menarik, atau baju dengan warna-warni yang bermacam-macam dan sangat menarik perhatian, atau bahan atau kain-kain yang sangat warna-warni yang digunakan untuk kerudung atau pakaian wanita. Jadi kita lihat seringkali kaum wanita yang menggunakan kerudung, menggunakan baju mungkin longgar, dari sisi menutup tubuh mungkin sudah menutup semuanya, tetapi dari satu sisi bahan kainnya itu terbuat dari motif yang sangat menarik, warna-warni dan
kadang-kadang mengkilat, kadang-kadang macam-macam, sehingga itu menjadi perhiasan. Termasuk juga di sini disebutkan kadang-kadang di ujung lengan atau di ujung bawah ya, itu diberi perhiasan-perhiasan. Dikasih pita-pita kemudian dijahit dan seterusnya, atau mungkin bordir-bordir yang mencolok ya. Dan itu semuanya termasuk perhiasan ya pada pakaian itu. Dan ini termasuk tadinya kaidah yang kedua, alla yakuna zinatan fi nafsi. Pakaian itu sendiri bukan termasuk perhiasan. Ketika pakaian dihiasi dengan pita, bordir yang berlebihan dan seterusnya, atau dengan warna-warni yang sangat beragam, itu bisa menjadi sebuah perhiasan. Wa katsirun minan nisa'il yawma qad yalbasna thiyabal wasi'ata allati tahaqqaqat fiha asy-syurut asy-syar'iyyah. Sebenarnya banyak kaum wanita muslimat hari ini atau zaman sekarang ini yang sudah mengenakan pakaian yang longgar, yang dari sisi syarat kelonggaran itu sudah memenuhi syarat. Pakaiannya longgar, tidak ketat. Illa hadza asy-syarta wa yatasahalna fihi ashaddat tasahul. Kecuali syarat ini, artinya apa? Bahan yang dipakai longgar memang, menutup seluruh tubuh, tetapi ternyata masih diberi pernak-pernik, hiasan sana, hiasan sini, atau mungkin bahannya terbuat dari kain yang warna-warni, motifnya sangat mencolok dan seterusnya. Sehingga mereka dalam hal ini mereka mempermudah. Yang penting kan mungkin alasan mereka, yang penting kan tidak ketat, yang penting kan badan saya tidak terlihat, yang penting longgar dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini motif kurang diperhatikan. Hatta inna ihdahunna qad talbasul aba'ah as-sabighah wa ta'qiruha bil atrafil muzrakashah. Bahkan ada yang sudah mengenakan jilbab besar ya, tetapi penuh dengan hiasan-hiasan. Jilbabnya besar, longgar, tetapi hiasannya juga penuh ya. Pakaian itu penuh dengan hiasan-hiasan yang luar biasa. Wa minhunna man yalbasu al-jalabib al-wasi'ah wa yakirnaha bil azrari az-zahiyah al-kabirah. Ada juga yang sudah mengenakan pakaian yang besar lagi longgar, tetapi masih juga dihiasi dengan pernak-pernik, kancing atau yang biasa untuk hiasan-hiasan yang diletakkan di baju atau di kerudung kaum wanita yang sangat besar. Itu semuanya tetap menarik perhatian mesti. Karena tidak wajar, sesuatu yang tidak wajar mesti menarik perhatian apapun bentuknya, dan itu termasuk dalam kategori perhiasan. Karena yang disebut perhiasan itu yang bisa menarik. Falta'lam al-mar'atul muslimah. Karena itu seorang wanita muslimah sejati mestinya mengetahui annahu la yajuzu laha irtida'u ma kana fi syai'un min az-zinah amama al-ajanib. Ini satu kaidah yang harus diketahui oleh setiap muslimah sejati, bahwa dia tidak boleh mengenakan pakaian yang ada perhiasannya di depan orang selain suami dan mahramnya, atau orang yang tidak ada hubungan mahram, atau orang asing, artinya orang lain, laki-laki lain. Jadi tidak boleh mengenakan pakaian atau perhiasan apapun di depan laki-laki yang bukan suami dan mahramnya. Mengapa? Lima fihi min isarah bawa'ithis syahwatil makmunah wal gharaiz al madfunah. Karena kalau ada daya tarik, mesti atau biasanya membangkitkan ya, syahwat dan gairah laki-laki yang sebelumnya terpendam. Bisa jadi dia sesungguhnya tidak punya niat apa-apa. Begitu melihat ya sesuatu yang menarik pada diri wanita, bisa jadi kemudian timbullah gejolak syahwat dalam dirinya. Dan ini ya bisa dilihat dalam kenyataan. Wa qad hadzara al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu taala fi kitabih al-Kaba'ir min hadha an-naw'i min al-hijab az-za'ifi aw al-jilbab al-mutabarraj. Imam adh-Dhahabi rahimahullahu taala telah mengingatkan kita di dalam kitabnya Al-Kaba'ir halaman 102 berkaitan dengan jenis atau model pakaian yang seperti ini. Artinya sesungguhnya pakaian itu sebagian sudah memenuhi syarat, tapi sebagian yang lain itu belum. Di antaranya adalah masalah perhiasan. Sehingga pakaian itu disebut dengan pakaian yang palsu, ya, pakaian yang masih mengandung tabarruj. Kata beliau, "Wa minal af'ali allati tul'anu 'alaiha al-mar'atu." Salah satu bentuk perbuatan wanita yang bisa dilaknat adalah izharu zinati wadh-dhahabi wal-lu'lu'i tahta niqab. Menampakkan perhiasan emas atau permata di bawah kerudungnya atau di bawah penutup mukanya. Tatayyubuha bil miski wal anbari wat tibi idza kharajat. Atau mereka mengenakan minyak wangi atau parfum ketika keluar rumah. Wa lubsuha as-sibaghat wal uzur al-haririyah wal aqbiyatil qisar.
ma'a tadwili thawbi wa tawsi'ati al-akmami wa tatwiliha. Atau mereka menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna-warni, kemudian memakai kancing baju, memakai bawahan terbuat dari sutra, dan juga pakaian luar yang pendek. Sementara pakaian dalamnya, jadi baju dalamnya, itu panjang. Kemudian lengannya juga lebar dan panjang. Wa kullu dzalika min at-tabarruj alladhi yamqutullahu alaihi. Ini semua termasuk bentuk tabarruj yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yumqatu fa'iluhu fid dunya wal akhirah. Dan pelakunya pun dibenci ketika di dunia maupun di akhirat. Wa li hadhihi al-af'ali allati qad ghalabat ala aktsari nisa' qala anhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan seperti ini yang telah banyak dilakukan oleh kaum wanita telah disinggung atau disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu 'alan nari, saya pernah melihat neraka, fara'aitu aktsara ahli nisa, kemudian saya lihat ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Di antaranya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini. Wa amma ihtijaju ba'dil mutasahilati 'ala mutlaq ibahati zinati lin nisa biqaulihi ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Adapun dalih yang dibawakan oleh sebagian wanita yang kurang berhati-hati atau mempermudah dalam berpakaian dengan alasan bolehnya menggunakan perhiasan bagi wanita berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak manusia atau anak turun Adam, gunakan atau kenakan perhiasan kalian ketika pergi ke masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Fawahin jiddan, maka ini satu pendalilan yang sangat lemah. Wal muradu bizina fi hadhihi al-ayah fi haqqin nisa'i atasattur bisyab. Maksud perhiasan di dalam ayat ini bagi kaum wanita adalah supaya menutup badannya dengan pakaian. Tentu saja dengan pakaian yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Mana dalilnya? Yadullu ala dzalika ma rawahu Muslimun fi sahihihi, ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kanatil mar'atu tatufu bil baiti uryanatan. Zaman jahiliyah dahulu para wanita melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Fataqulu, sambil berkata, man yu'iruni titwafan taj'aluhu ala farjiha. Barang siapa yang bisa meminjamiku pakaian untuk bertawaf yang aku kenakan untuk menutup kemaluannya. Wa taqulu al-yawma yabdu ba'dahu aw kulluh. Hari ini telah tampak sebagian atau semua auratku. Fama bada minhu fala ukhilluh. Semua yang tampak, ya, semua tubuhku, siapa saja yang melihat tubuhku, fala uhilluhu, maka tidak aku halalkan baginya. Fanazalat hadhihi al-ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasan kalian ketika setiap kali pergi ke masjid, atau di Masjidil Haram dalam hal ini, ketika orang-orang bertawaf. Wa hadha zahirun ala anna al-ma'na biz-zinati huna as-siyam. Jelas sekali bahwa makna perhiasan di dalam ayat ini adalah pakaian. Wa mimma yuqawwi dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil lain yang memperkuat tafsir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian halangi atau jangan kalian rintangi para wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Wal yakhrujna idza kharajna tafilat. Tetapi bila mereka keluar hendaknya dalam keadaan tidak berhias. Ai ghairu mutazayyinatin bizina. Artinya boleh keluar ke masjid tetapi dalam keadaan tidak menggunakan atau memakai perhiasan. Qalahu Abu Ubaid fi gharibil hadis. Disebutkan Abu Ubaid dalam gharibul hadis, at-tafilah allati laysat bi mutatayyibah wa hiya al-muntanah ar-rih. Yaitu wanita yang tidak memakai minyak wangi dan dia dalam keadaan baunya tidak sedap. Qultu, kata penulis, fahiya in lam takun harisatan ala taghyiri raihatiha bi syai'in min at-tib la amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa awjaba 'alayha alla tatazayyan bi ayyi naw'in akhar min anwa'iz zinah allati qad tuhayyiju 'ala ar-rijali shahawatihim fatakunu fi khurujiha bi manzilati man sha'atha sha'ruha wa sa'at rihuha wa tabaddala thawbuha wasfarra wajhuha fala hajatan lirrijali fiha wala mutmi'a lahum fi an-nadhri ilaiha. Jadi di sini ketika seorang wanita dibolehkan menuju ke masjid
dengan syarat dalam keadaan tidak berpakaian yang menarik, dalam keadaan yang lusuh, tidak memakai minyak wangi. Agar apa? Agar tidak menarik perhatian kaum lelaki atau menimbulkan syahwat kaum lelaki. Ya. Karena itu di sini disebutkan hendaknya berpakaian dalam kondisi yang biasa-biasa saja. Bahkan kalau perlu yang acak-acakan, yang pakaiannya yang lusuh, sehingga sama sekali tidak menarik perhatian kaum lelaki. Walidzalika qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, karena itulah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata, in abatil mar'atu illa an takhruja, kalau seorang wanita masih bersikeras untuk pergi ke masjid, falyadzan zawjuha an takhruja fi atmariha al-khulqani wala tatazayyan. Seandainya atau jika seorang wanita bersikeras untuk pergi ke masjid, yakni keluar rumah untuk ke masjid, hendaknya suaminya memberikan izin dengan catatan atau dengan syarat dia keluar dengan menggunakan pakaian yang lusuh, yang sudah usang dan tidak boleh berhias. Dengan syarat kata beliau demikian, hendaknya menggunakan pakaian yang sudah tidak baik, pakaiannya yang sudah lusuh dan usang, kemudian wala tatazayyan, tidak boleh berhias. Wa yajuzu lil mar'ati an tatazayyi bi ghairi al-abyad wal awil aswad. Kemudian wanita juga boleh menggunakan pakaian yang warnanya selain putih atau hitam. Jadi diperbolehkan menggunakan warna selain warna putih atau warna hitam. Dengan catatan ala alla yakuna launu thawbi launa syuhrah. Dengan catatan ya, bukan warna yang menimbulkan perhatian. Au fihi zinatun, atau warna yang mengandung perhiasan. Kakatsir minal alwanil yaum zatul bariq wal wamid. Seperti warna-warna yang banyak dipakai kaum wanita saat ini yang ngejreng itu ya, mengkilat. Warnanya gemerlapan. Ya, itu tidak boleh. Ya, meskipun dia mungkin warnanya dibolehkan, tetapi karena dia mengandung perhiasan atau hal-hal yang bisa menarik perhatian. Fa innaha la tajuzu lil mar'atil muslimah lima fiha minal isarati wasyuhrah. Karena mengandung perhiasan atau bisa menarik perhatian dan termasuk membuat dia menjadi perhatian. Ini bagian syuhrah yang membuat dia menjadi perhatian. Wa dalilu ala dzalika, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu maqala, yang intinya kami pernah menuruni sebuah bukit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menoleh ke arahku, sedangkan saat itu saya mengenakan sebuah pakaian yang berwarna kuning. Ini dicelup dengan warna kuning. Kemudian beliau berkata, "Ma hadhihi ar-raytah 'alaik?" Mengapa engkau menggunakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning? Fa'araftu ma karih. Saya memahami bahwa beliau tidak suka. Ya, dari pertanyaannya itu. Fa'ataitu ahli wa hum yasjarruna tannuran lahum. Saya mendatangi keluargaku ketika mereka sedang memasak. Faqadhaftuha fihi, yakni memasak di atas tungku. Ya. Kemudian pakaian itu tadi saya lemparkan ke atas tungku, ya, yakni saya bakar di atas tungku. Tsumma ataituhu minal ghad, kemudian keesokan harinya saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Abdullah, ma fa'alta ar-rayta? Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan dengan pakaian yang berwarna kuning tadi? Fa akhbartuhu, kemudian saya jelaskan bahwa pakaian itu sudah saya bakar di atas tungku. Faqala afala kasautaha ba'du ahlik? Mengapa tidak kamu berikan kepada sebagian keluargamu atau istrimu agar mereka gunakan? Fa innahu la ba'sa bihi lin-nisa, karena wanita boleh-boleh saja menggunakan pakaian seperti itu. Wa wajhu dalalah minhu qaul sahabi mufarrajah atau mudarrajah bil usfur. Ini dalil bolehnya wanita menggunakan pakaian yang berwarna selain warna hitam dan putih. Dalilnya apa? Di sini bahwa pakaian tadi yang digunakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi adalah dicelup dengan warna kuning. Kemudian Nabi memerintah supaya memberikan kepada keluarganya. Berarti ini bolehnya menggunakan warna selain hitam dan putih. Wa fihi dalalah ala mughayaratil launil aswad wal abyad. Ini juga ada nih dalil bahwa warna bisa diubah menjadi hitam atau putih. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu la ba'sa bihi lin-nisa, sabda beliau,
tidak mengapa kaum wanita memakainya. Wa fihi dalalah ala ibahati dzalika linisa. Artinya ini dalil bolehnya kaum wanita menggunakan pakaian yang berwarna meskipun selain warna putih dan hitam. Wa qad istaqarra alaihi al-amalu inda jama'atin min as-sahabah. Hal ini juga senantiasa dilakukan oleh sekelompok atau banyak ya para sahabat, ini mengenakan pakaian selain warna hitam maupun putih. Di antaranya adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, ra'aitu ala ummi Salamah dir'an wa milhafah musbaghatain bil usfur. Saya pernah melihat Ummu Salamah mengenakan pakaian dan selimut yang dicelup atau diberi warna kuning. Kemudian Al-Qasim bin Muhammad meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat talbasu thiyab al-mu'asfarah wa hiya muhrimah. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kuning ketika beliau sedang ihram. Wa fi riwayatin athiyabu al-muwarradah bil usfur, yaitu pakaian